pada ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11 sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadamu, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka, tetapi Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Amin. Saudara, kita melihat tentang satu hakim-hakim yang bernama Yefta. Latar belakang Yefta kurang bagus. Latar belakang Yefta tumbuh jadi satu pribadi yang sebetulnya ya lingkungan, keadaan tidak mendukung dia untuk menjadi orang baik. Ya. Diperkenalkan oleh firman Tuhan, dia anak perempuan sundal. Ternyata Gilead, saudaraku, dia melakukan hubungan, ya saudaraku, badan dengan wanita sundal. Lalu kemudian ternyata hamillah wanita ini, ya, dan diambil, saudaraku, ya, diambil. Gilead ambil itu jadi anak, padahal dia punya banyak anak juga, saudara. Lalu kemudian kisahnya nggak sampai di situ. Kisahnya bagaimana ketika dia mulai bertumbuh, Yefta, lalu saudara-saudara dari mamah yang asli ini, yang saudara istri Gilead yang asli ini, mereka mengusir Yefta. Ya. Nggak gampang, saudara. Pasti luka, pasti sakit hati. Ya, sudah dia kumpul sama para perampok katanya, para petualang. Ya. Tapi kemudian ceritanya singkatnya adalah kemudian Amon menyerang Israel, dan ketika Amon menyerang Israel, orang-orang berpikir untuk mengangkat ya saudara Yefta menjadi pemimpin buat mereka, saudara. Dan ketika kemudian terjadi tawar-tawaran, saudara, mereka menjanjikan bahwa kalau kamu ikut berperang sama kami, kamu akan kami jadikan sebagai panglima kami, jadi pemimpin kami. Tetapi ini yang menarik buat saya, ya saudara, ini yang menarik buat saya. Dari semua ceritanya, ini yang buat saya menarik. Ayat yang ke-11, sama-sama kita baca lagi ayat yang ke-11. Sama-sama saudara, 1, 2, 3. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Saudara, ini yang menarik, saudara. Bagaimana ketika terjadi seperti itu, ketika dia diangkat seperti itu, tapi kemudian Yefta, saudaraku, dia membawa semua perkaranya itu ke hadapan. Buat saya, kalau saya renungkan, buat saya itu bukan pertama kali Yefta melakukan hal yang seperti itu, membawa perkaranya ke hadapan Tuhan. Perkara saat ini adalah perkara yang sebetulnya menguntungkan. Ya, perkara di sini adalah perkara yang sifatnya mengubah nasibnya Yefta dari buruk, jadi dari yang terhina, dari yang nggak ada artinya, jadi satu pribadi yang membanggakan, jadi seorang pahlawan, seorang yang diharapkan sama bangsa Israel. Ini sebuah perubahan, saudara. Tetapi ketika dia berhadapan dengan situasi di mana dia diangkat, dia dimuliakan, dia saudara, nasibnya berubah, status yang hina, yang terhina ini, saudara, jadi orang yang terhormat. Tapi hebat, dia bawa semua perkaranya itu kepada Tuhan. Makanya saya berani katakan, saya percaya, saudara, ini tidak ada dalam ayat, tapi saya percaya ini bukan kali pertama Yefta melakukan hal seperti ini. Ini bukan kali pertama dia datang, saudara. Karena buat saya susah gitu ya, saudara. Apalagi orang yang lagi diangkat, apalagi orang yang sedang mendapatkan sebuah kehormatan. Saya percaya
yang dulu-dulu juga sudah dilakukan sama Yefta. Yang lalu-lalu juga ketika apa? Ketika dia didesak sama saudara-saudara ayahnya, sama saudara ya, dan istri ayahnya. Ya. Dia kan anak tiri, anak haram boleh dibilang ya. Dia didesak, dia dibully, dia dikerjain, direcehkan, diremehkan sama saudara-saudara. Saya percaya saat itu juga dia mulai belajar mengenal Tuhan. Ada amin, saudara. Dia belajar menyerahkan, karena saya percaya pilihan Tuhan itu gak sembarangan. Ada amin, saudara. Tuhan gak milih sembarangan, dia ngacak gitu. Saya percaya ketika saat dimana Yefta gak punya siapa-siapa, Yefta gak ada tempat untuk dia berlindung. Papanya juga sibuk dengan urusannya. Siapa? Mama, bukan mamanya, bukan ibu aslinya. Kasihan ini anak sudah. Tapi disitulah dia mulai belajar mengenal Tuhan. Disitulah saya percaya dia mulai belajar membawa semua perkaranya kepada Tuhan. Dan kemudian tidak selesai sampai di situ. Ceritanya berubah lebih mengerikan lagi. Apa? Saudara-saudaranya ini saudara mengusir dia dari rumah. Saya percaya juga hal yang dulu dia lakukan lagi. Dia membawa perkaranya kepada dia. Sampai ketika orang-orang Israel mau mengangkat dia jadi panglima, saudara, Israel, jadi hakim-hakim buat Israel. Hal yang sama juga saya percaya, yang dulu dia pernah lakukan, dia lakukan juga saat ini. Dia bawa perkaranya kepada dia. Adakah yang seperti ini juga jadi gayanya kita? Adakah hal yang seperti ini juga kita belajar lakukan dalam hidup kita? Kita bawa perkara kita kepada Tuhan. Ada amin juga. Amin. Kita belajar bawa perkara kita, baik yang susah-susah, baik yang kayak apa. Ketika pun Yefta mau diangkat jadi pemimpin, sebuah kebanggaan, tapi dia juga bawa perkaranya kepada Tuhan. Artinya gini, dia tanya sama Tuhan, dia libatkan Tuhan dalam hidupnya, baik dalam senang maupun susah, baik dalam susah maupun senang. Bisa bilang amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan suka. Sekali lagi, saudara, saya percaya, saya percaya tidak saat itu, bukan baru saat itu Yefta datang membawa perkaranya, tetapi dia dari sejak dulu, saudara, dia sudah belajar mengenal Tuhannya, dia sudah belajar mengandalkan Tuhannya, dia sudah belajar bawa semua perkaranya kepada Tuhan. Dia tidak pakai caranya dia. Kalau pakai caranya dia, saya percaya dia benci, saudara. Kalau pakai caranya, dia kumpul sama perampok-perampok, sama petualang, ini jagoan-jagoan nih, saudara. Dia akan balik, dia akan serang itu keluarganya, orang-orang yang sudah menyakiti dia. Iya. Kenapa? Karena semua perkara yang dia hadapi, dia bawa semuanya kepada Tuhan. Karena dia tahu Allah turut bekerja dalam segala hal. Ada amin, saudara. Saya percaya, saudara, ayatnya belum muncul. Bukan saya mengada-ada nih, saudara, tapi orang yang beriman, dia memiliki prinsip seperti itu. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bisa bilang amin, saudara. Dan saya harus bilang juga, adakah kita membiasakan diri untuk membawa perkara-perkara kita? Ketika kita juga diangkat sama Tuhan, kita bawa sama Tuhan, benarkah Tuhan? Adakah saya harus terima ini? Bolehkah saya terima? Dan ketika juga dia dalam kondisi yang terjepit, disingkirkan, nggak punya siapa-siapa, dia biasa libatkan Tuhan dalam. Keren, saudara. Ini pelajaran menarik buat kita. Karena seringkali kita nggak libatin Tuhan. Kayaknya semua-semuanya kita yang mutusin, semua-semuanya kita yang hadapin. Yefta sudah melatih dirinya untuk melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang dihadapi dalam hidup.
ketika pun dia diangkat, dia juga libatkan Tuhan. Karena dia tahu, saya nggak layak. Betulkah Tuhan percayakan ini sama saya? Dan kalau sampai Tuhan mempercayakan ini sama saya butuh pertolongan Tuhan untuk memampukan saya. Dan saya sih melihatnya untuk saudara ya, betul. Yefta boleh jadi orang yang sepertinya hina, nggak punya kehormatan. Tapi karena Tuhan yang terlibat dalam hidupnya, Yefta hidupnya dirubah sama Tuhan. Ada amin sekarang. Sekali lagi saya berani katakan saudara, bukan kali itu Yefta membawa perkaranya kepada Tuhan. Bukan kali. Dia sudah biasakan diri, dia sudah latih diri di tengah-tengah keadaan yang dimana dia tidak punya siapa-siapa. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Mari saudara, libatkan Tuhan dalam setiap rencana saudara dan saya. Ada amin saudara. Mari libatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Mari libatkan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Mari libatkan Tuhan dalam semua kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup. Mari libatkan Tuhan. Jangan hanya libatkan Tuhan di masa-masa saudara terjepit, masa-masa susah. Yefta, waktu dia susah, dia libatkan Tuhan. Tapi ketika dia diangkat sama Tuhan, ketika dia dipercayakan kehormatan sama orang-orang, sama para pemimpin-pemimpin Israel, dia juga bawa perkaranya. Kadang kita bawa perkara kita pada waktu kita dalam masalah, dalam tekanan. Salah? Tidak salah. Karena ayatnya juga ada. Mari datang kepadaku, hai kamu yang letih berbeban berat. Ada ayat. Tetapi menjadi indah ketika saat kita diberkati, saat kemuliaan itu datang, kita juga libatkan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin. Kita bukan cuma ingat Tuhan pada waktu kita terjepit, pada waktu kita tergeletak, jatuh, pada waktu kita bisa ngapa-ngapain, ingat saudara tertekan hidup ini. Kita libatkan Tuhan. Tapi mari libatkan dia juga. Ketika sukacitamu itu limpah, ketika sepertinya ada mahkota yang ditaruh di atas kepala saudara, libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Ada amin saudara. Ingat dia, ya, bahwa dia juga yang jadi penolong, dia juga yang akan memampukan seperti Yefta. Dia tahu ini sebuah kehormatan, tapi buat dia sadar ini juga sebuah tanggung jawab yang besar. Tahukah saudara, di balik kehormatan yang saudara dapatkan ada sebuah tanggung jawab yang besar. Kadang-kadang kita cuma fokus sama mahkotanya, tapi kita lupa sama tanggung jawab. Kayak saudara nih, ya, saudara jadi diangkat jadi pemimpin apa? Betul, orang baru hebat, ya, jadi pemimpin. Tapi tahu nggak saudara, di balik itu ada sebuah tanggung jawab, bukan? Ada sebuah pekerjaan yang sulit yang saudara dan saya harus kerjakan. Ada sebuah harapan dari orang-orang yang saudara pimpin. Untuk apa? Saudara berhasil dalam kepemimpinan saudara. Karena berhasil gagalnya saudara dan saya, itu akan berpengaruh pada mereka, pada kita. Yefta sadar itu. Ini bukan cuma tentang kehormatan, ini juga sebuah tanggung jawab yang besar. Bagaimana dia harus memimpin bangsa Israel berhadapan sama Amon. Siapa Amon? Bangsa yang cukup kuat, bangsa yang hebat juga. Itulah sebabnya dia sadar, di balik mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan sama dia, ada sebuah tanggung jawab yang besar. Kalau saudara dipercayakan, dipromosikan, ya, diangkat posisi saudara, karir saudara, puji Tuhan, ya, saudara bersyukur karena ada sebuah kepercayaan saudara naik, ya, karir saudara menanjak, puji Tuhan. Tapi tahukah saudara, target saudara kan tambah. Ingat kan? Targetnya marketing sama targetnya pimpinan bank beda. Nggak sama. Itulah sebabnya di balik sebuah kehormatan ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah pekerjaan yang lebih besar. Ada apa?
ada sesuatu yang harus saudara pikul yang lebih berat dari hari-hari kemarin. Dulu dia cuma mimpin orang-orang perampok, para petualang. Sekarang dia pimpin orang-orang pemimpin Israel. Tapi karena Tuhan terlibat dalam hidupnya Yefta menang dalam setiap peperangannya. Ada amin, saudara. Libatkan Tuhan. Saya belajar libatkan Tuhan, sungguh. Karena saya tahu siapa saya. Saya nggak punya kemampuan apa. Saya libatkan Tuhan dalam hidup saya. Saya hari ini boleh bilang, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Dalam setiap pergumulan saya kadang-kala, tertekan sekali. Menghadapi sinode, menghadapi apa, saya tertekan begitu luar biasa. Tapi saya boleh melihat Allah yang saya layani, Allah yang tidak pernah tinggalkan saya, saudara. Dia kadang mengizinkan saya dan saudara masuk dalam satu situasi yang sangat sulit, di mana kita nggak bisa mikir lagi. Tapi itu tuh, saudara, kalau Tuhan kita libatkan, ada baik cara Tuhan tolong saya dan saudara. Ada amin, saudara. Ada di mana bagian kita, di mana kita udah nggak mampu mikir, Tuhan buat saya. Saya bukan lagi cerita tentang saya lagi cerita tentang Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Yang kalau dia sudah buat sama saya, bisa buat sama saya, dia juga mampu lakukan itu buat saudara. Ada amin. Masalahnya kadang-kadang terlalu banyak saya bersyukur saudara jadi jemaat Tuhan yang melibatkan Tuhan, ya. Tapi berapa banyak jemaat-jemaat anak-anak Tuhan yang acuh tak acuh. Kayaknya hidup tuh ayo jalani aja. Bisa? Nggak bisa. Kita butuh Tuhan jadi penolong dan segalanya buat saya dan saudara. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Sama-sama saudara kita baca ayat 12 sampai ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Kemudian Yefta mengirim utusan pada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Al sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta orang Israel tentang atau tanah Bani Amon. Cukup sampai di sini, saudara. Bani Amon mengklaim bahwa tanahnya direbut sama orang Israel. Ketika Musa melewati tanah mereka, ya, mereka tidak mengizinkan, lalu kemudian terjadilah perang, ya, sudah Israel sama Amon, saudara. Dan waktu itu, saudara, Amon berbicara tentang versinya. Makanya kalau saudara melihat, ya saudara, dari ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-28, di situ bicara tentang ini, menceritakan tentang saling saling berdebat mereka tentang versi masing-masing. Ya, ketika Amon menceritakan, saudaraku, ini seperti ini nih, kalian sudah merebut. Yefta tahu sejarah juga. Ya, makanya bagus juga kita tahu sejarah. Ya, kita tahu sejarah. Yefta tahu sejarah tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel dan bagaimana dan kenapa terjadi seperti itu, tanah dan orang-orang Amon direbut. Makanya Yefta menjelaskan secara rinci, memaparkan secara rinci fakta yang sesungguhnya. Dan ternyata orang-orang Amon di zaman itu, saudara, ya, di zaman itu kan sudah cucu, ya saudara, udah bukan lagi tapi cucu yang sudah tidak tahu peristiwa itu. Rupanya mereka nggak menerima cerita yang seutuhnya. Dari firman pagi hari ini, firman Tuhan mau ingatkan sama kita, mari kita belajar melihat cerita secara utuh. Mari kita belajar melihat semua kejadian secara utuh.
Mari kita melihat, coba belajar dengar informasi secara utuh. Jangan sepenggal. Karena pada akhirnya, saudaraku, kalau kita tidak secara utuh menerima itu, saudaraku, kita hanya mendengar dari sebelah pihak, kita hanya menerima informasi dan cerita dari sebelah pihak, maka apa, saudaraku? Nggak utuh cerita ini. Nanti akhirnya salah kita. Seperti orang-orang Amon, mereka berpikir tangan mereka direbut. Padahal itu terjadinya karena kesalahan mereka sendiri. Orang Israel mau lewat, ya, orang Israel mau bayar, ya, minta izin lewat. Nanti kalau ada yang ambil air, bayar, ambil apa, bayar. Tapi Amon tidak mengizinkan. Akhirnya apa? Mereka, Amon ini angkat senjata, nadam Israel. Kalau kamu berani lewat, kami perangi kalian. Israel sudah bilang, kami nggak akan lewat kalau kamu nggak izinkan, kami lewat pinggir aja udah. Enggak juga diizinkan. Artinya nggak boleh lewat, nggak boleh maju Israel. Oh ya, nggak bisa. Ngerti ya saudara? Israel tawar-tawar, oke, kami lewat masuk, tapi kami nggak ganggu. Bahkan makanan yang kami ambil kami bayar. Klaim aja berapa? Mereka nggak izinkan. Ya. Lalu kemudian Israel bilang begini, kami mau lewat, kami nggak lewat kalian, masuk ke kota kalian. Kami lewat pinggir, nggak juga diizinkan. Bahwa kalau kamu maju, kami perangi kalian. Ya nggak bisa dong saudara. Nggak ada pilihan Israel. Nah sesungguhnya Israel itu seperti itu saudara. Zaman sekarang juga Israel seperti itu. Kadang-kadang saya tidak membela Israel, tetapi Israel bukan orang yang suka memprovokasi orang. Ya, karena hari-hari ini terjadi sebuah cara pandang Israel yang bukan lagi umat Allah. Oh, Israel tetap umat Allah sampai hari ini. Tadi kalau sudah baca dalam kitab Wahyu, 2 saksi Allah itu turun di tengah-tengah Israel. Musa dan Elia akan jadi saksi Allah untuk mengabarkan Injil Tuhan kepada bangsa Israel. Artinya apa? Perhatian Tuhan, hati Tuhan masih tertuju kepada bangsa Israel. Ada amin saudara. Jadi jangan sok-sok pinter. Karena saya ada yang tanya, Om, bagaimana pandangan Om tentang Israel? Karena ada terlalu banyak orang-orang yang sudah bilang, orang Kristen bilang bahwa Israel bukan umat Allah lagi, bukan umat pilihan Allah lagi. Siapa yang bilang? Saudara harus lihat cerita secara utuh. Kejadian yang kemarin itu saudara lihat secara utuh. Saya tidak bilang siapa yang menang, siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi dari sisi ini saya melihatnya seperti itu sudah. Sama Israel juga. Israel tidak ganggu Amon. Tapi Amon menghalangi, memblok. Nggak boleh. Nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan suruh mereka lewat. Makanya dari kisah ini kita belajar tentang melihat sebuah cerita yang utuh. Akhirnya apa? Sikap kita benar. Amin. Tindakan kita benar. Kata-kata kita juga benar. Kenapa kita saya suka salah? Saya suka tidak melihat secara utuh. Saya cuma sepenggal-penggal. Saya melihatnya, kalau saya ambil satu potong kue, saya pikir itu sudah mewakili kue yang lainnya. Enggak, kadang-kadang enggak. Rasanya beda. Sudah. Ada bagian-bagian coklat lebih tebal, ada bagian-bagian di mana saya dapat bagian atasnya ada coklat yang ada apanya, saudara. Melihat dan mendengar cerita secara utuh itu bagus, baik. Sehingga kita tidak salah dalam berkata-kata. Kita tidak salah di dalam berpikir. Kita tidak salah di dalam bertindak. Sudah. Karena terlalu banyak kesalahan-kesalahan kita. Karena kita cuma ambil secuplik cerita, secuplik kisah, secuplik informasi. Lalu kemudian kita langsung mengambil sebuah resume, kita langsung mengambil sebuah kesimpulan. Enggak, ini firman buat saya juga, buat kita semua. Belajarlah sabar sambil kita melihat tentang sebuah cerita yang seutuhnya. Karena begini saudara,
Kalau saudara melihat puzzle, kalau puzzle itu belum selesai, maka saudara bilang begini, apa tuh? Sampah ditaruh-taruh. Kenapa? Karena gambar itu belum selesai. Sama seperti ibu-ibu, ya, ibu-ibu kalau bikin apa itu yang namanya, yang lingkaran kayu, sulam kain itu saudara, ya. Kalau orang lihatnya dari sisi yang salah, juga jadinya berantakan. Kalau orang lihat dari sisi bawah, melihat ke atas, kelawar-kelawar itu benar. Coba orang lihat dari atas, dan sudah selesai ceritanya, apa namanya, pengerjaannya. Jadi sesuatu yang indah. Kita seringkali baru melihat sedikit, lalu kita menyimpulkan. Baru kita melihat, mendengar sedikit, lalu kita membuat sebuah pendapat, lalu kita ikut-ikutan ngomong. Salah. Tolong kita ya saudara, ya, karena ini akan berpengaruh pada kehidupan kita. Lihat Amon mendapatkan sebuah cerita yang tidak lengkap. Amon, ya sudah tidak utuh. Apa yang terjadi dengan Amon? Kerugian, dibabat habis sama Israel, sama Yefta, habis dibabat. Dan kalau kita juga lakukan hal yang sama seperti orang-orang Amon, maka ya akan terjadi kerugian juga buat kita. Akan terjadi masalah-masalah yang seharusnya nggak perlu kita hadapi. Ya saudara, kenapa? Karena belum cerita itu lengkap, kita sudah meresponi, kita sudah bertindak, kita sudah sudah bereaksi berlebihan. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh, tapi maaf, kalau kita nggak patuhi, kalau kita nggak memperhatikan, hal-hal seperti ini akan mendatangkan kerugian buat saudara, kerugian buat saya. Kita dapat informasi tentang pegawai yang belum utuh, kita belum dapat informasi yang secara benar tentang seseorang, kita belum tahu sudah, tapi kita sudah bereaksi, akhirnya merugikan. Banyak tindakan-tindakan yang salah akhirnya, banyak perkataan-perkataan yang salah, banyak reaksi-reaksi kita yang salah. Kenapa? Karena ternyata tidak seperti itu ceritanya. Seperti Amon, ceritanya nggak seperti itu. Tapi apa? Sudah Yefta menceritakan secara utuh, mereka sudah tidak terima. Kenapa? Cerita yang tidak utuh itu sudah merusak cara berpikir. Tolong kita ya saudara, Tuhan kasih hikmat sama kita. Apakah saudara sebagai suami yang mendengar sesuatu, apakah saudara sebagai istri mendengar sesuatu, apakah saudara sebagai bos, pemimpin dalam perusahaan mendengar sesuatu, belajar untuk tenang. Saya juga harus seperti itu. Ini firman buat kita. Belajar untuk berdiam dulu, jangan langsung amplop. Akhirnya apa? Nggak seperti itu kisahnya, nggak seperti itu kejadiannya, nggak seperti itu faktanya. Tapi kita sudah bereaksi yang berlebihan. Akhirnya apa? Itu hanya mendatangkan kerugian buat kita. Tolong kita saudara, mari kita menyembah.